Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Nah, di video kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, dan pembelajaran ketiga. Baik, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran jangan lupa berdoa dulu ya, agar kita senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahami pelajaran. Tahukah kamu bahwasanya tumbuhan hijau menghasilkan oksigen dan membuat udara menjadi segar? Nah, sekarang mari kita mengenal bagian-bagian tumbuhan. Baik, kita mulai dari bagian akar terlebih dahulu. Akar adalah bagian tumbuhan yang menghubungkan bagian tubuh tanaman dengan tanah atau media tempat tanaman tersebut tumbuh. Nah, akar ini umumnya berada di dalam tanah. Namun untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan bisa menggantung. Akar memiliki beberapa bagian, diantaranya ada akar utama, kemudian cabang akar, rambut akar, dan juga ujung akar. Akar dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu ada akar serabut dan ada akar tunggang. Nah, ini adalah contoh akar serabut dan akar tunggang. Lalu perbedaannya apa? Dapat kalian lihat sendiri bahwasanya akar serabut berbentuk serabut berukuran kecil-kecil, dan tidak memiliki akar utama, sehingga ukuran akar yang satu dengan yang lainnya relatif sama. Sedangkan akar tunggang terdiri dari satu akar induk yang berukuran cukup besar. Nah, kemudian pada bagian akar induk tadi tumbuhlah akar-akar cabang dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, ini dia beberapa contoh tanaman yang memiliki akar serabut. Ada padi, pohon kelapa, dan juga rumput-rumputan. Kemudian contoh tanaman yang memiliki akar tunggang. Ada pohon mangga, jambu, dan jeruk. Nah, selain dua jenis akar tadi, terdapat juga beberapa jenis akar khusus, yaitu seperti akar tunjang, contohnya pandan, akar gantung, contohnya beringin, akar hisap seperti benalu, kemudian ada akar lekat seperti sirih, dan umbi akar seperti singkong. Lalu fungsi akar itu apa? Yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menunjang berdirinya tumbuhan. Kemudian yang kedua, menyerap air dan mineral-mineral dari dalam tanah. Yang ketiga, tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, ini untuk beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya seperti singkong. Bagian tumbuhan yang selanjutnya adalah batang. Batang adalah bagian tanaman yang menempel pada akar dan berada di atas permukaan tanah. Nah, batang ini beraneka ragam bentuknya. Ada batang tumbuhan yang bercabang dan ada juga batang tumbuhan yang tidak bercabang. Kemudian beberapa jenis tanaman juga memiliki batang yang berkayu dan ada beberapa jenis yang lainnya yang tidak berkayu. Adapun fungsi batang yaitu sebagai penyokong tumbuhan, sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan juga buah. Kemudian mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar ke daun, menyebarkan makanan dari daun ke semua bagian tumbuhan, serta sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, ini untuk beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya tebu. Bagian tumbuhan yang selanjutnya adalah daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Fotosintesis adalah tumbuhan hijau yang memanfaatkan energi cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida menjadi karbohidrat dan juga melepaskan oksigen ke udara melalui stomata. Stomata itu mulut daun.
Kemudian, untuk bisa melakukan proses fotosintesis dengan sempurna, tumbuhan harus memiliki klorofil atau zat hijau daun. Nah, klorofil atau zat hijau daun inilah yang merupakan faktor terpenting pada proses fotosintesis. Selanjutnya, bagian-bagian daun. Pada tanaman yang memiliki daun lengkap, daun terdiri dari pelepah daun, tangkai daun, dan juga helai daun. Contohnya, daun pisang. Nah, selain itu, terdapat juga tanaman yang memiliki daun tidak lengkap, yaitu hanya memiliki tangkai daun dan juga helai daun saja. Adapun contoh daun yang tidak lengkap ini seperti daun jeruk. Berdasarkan bentuk tulang daunnya, daun dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu daun menyirip, contohnya daun mangga, daun menjari, contohnya daun pepaya, daun melengkung, contohnya daun sirih, dan juga daun sejajar, contohnya daun jagung. Kemudian berdasarkan jumlah helainya, daun dibedakan menjadi dua, yaitu daun tunggal dan daun majemuk. Daun tunggal adalah daun yang berjumlah satu helai dalam setiap tangkainya, contohnya daun jambu. Sedangkan daun majemuk adalah daun yang terdiri dari beberapa helai dalam setiap tangkainya, contohnya daun putri malu. Adapun fungsi daun sebagaimana yang sudah dibahas tadi, yaitu sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Selain itu, daun juga berguna sebagai tempat penguapan air dan sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Selanjutnya, bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Adapun bagian-bagian pada bunga adalah sebagai berikut. Bagian tumbuhan yang selanjutnya adalah biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Nah, jika biji ditanam, maka akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Biji ada yang berkeping satu yang disebut dengan monokotil, ada pula yang berkeping dua yang disebut dengan dikotil. Bagian tumbuhan yang selanjutnya adalah buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang merupakan perkembangan dari bunga. Buah terdiri dari kulit buah, daging buah, dan biji buah. Biji buah berfungsi sebagai bakal tumbuhan baru, sedangkan daging buah merupakan tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, sekarang silahkan kalian cermati teks upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan pada halaman 21 berikut. Selanjutnya, jawablah 3 pertanyaan setelahnya. Pertanyaan pertama, apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar? Pertanyaan kedua, manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Dan pertanyaan ketiga, apabila tumbuhan berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Dijawab pada buku paket kalian masing-masing. Memelihara tumbuhan adalah bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian lingkungan. Alhamdulillah, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Banyak kekurangan, Ustazah mohon maaf. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.